Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Sehat ya? Nah, udah siap belum nih kita ikutin sekolah minggu pada hari ini? Adik-adik tetap semangat ngikutinya, terus nyimak dari awal sampai akhir ya. Nah, tema kita pada hari minggu ini adalah hati yang taat. Nah, taat itu apa sih adik-adik kira-kira? Nanti akan dijelasin nih sama kakak-kakak guru, sama bunda, taat itu apa sih? Kita harus taat kepada siapa? Dan bentuk atau contoh taat itu seperti apa? Nah makanya adik-adik harus tonton terus sampai habis. Ikutin terus bikin kreativitas, terus bernyanyi bersama. Nah yuk kita mulai sekolah minggu hari ini dengan lagu pembuka yang akan dinyanyiin oleh kakak Stella. Nah, adik-adik semuanya ikut nyanyi, semuanya ikut bergerak, pokoknya tetap semangat untuk memuji Tuhan. Yuk, silakan Kakak Stella. Teman-teman semuanya, saya Stella. Hari ini saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Ku Mau Taat. Dan jangan lupa kalian untuk memuji nama Tuhan, juga ke gereja ataupun sekolah minggu di hari Sabtu atau hari Minggu. Selamat menyaksikan. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Terima kasih telah menyaksikan. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kakak Tika. Yuk kita berdoa dulu yuk sebelum mulai bina iman, supaya kita bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, selamat pagi. Terima kasih karena hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mengikuti bina iman online. Berkati kami Bapa, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan bisa meresapinya dengan baik. Terima kasih Bapa, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, setelah kita 1 minggu tidak berkumpul, sekarang kita kumpul lagi melalui online. Hari ini kita akan belajar supaya kita taat. Taat apa? Taat peraturan ya. Nah, begitu juga adik-adik di sekolah. Adik-adik walaupun sekolah lewat online, adik-adik harus taat. Apalagi sekarang mau mid semester. Nah, jangan adik-adik merasa sekolah lari online tidak apa-apa, aku tidak usah belajar. Padahal semua harus belajar, harus taat dengan peraturan, harus disiplin. Nah, adik-adik harus belajar dengan baik, dengan jujur, mengerjakan soal-soal ulangan itu dengan baik, walaupun dengan online. Jangan berpikiran dengan online aku bisa nyontek, dengan online guru-guru tidak tahu aku belajar atau tidak,
Pokoknya aku bisa dapat nilai bagus. Tidak bagus itu. Adik-adik harus taat. Walaupun ibu guru atau papa mama tidak melihat, adik-adik tetap harus setia dan harus taat. Nih, seperti contohnya Niki sama Tony. Niki itu bilang, "Hei Tony, Tony, ngapain kamu pakai masker? Orang nggak apa-apa kalau pakai masker, napasnya nyesek." Terus Tony bilang, "Tidak apa-apa, aku mau taat ikuti peraturan pemerintah. Apalagi hari Senin sudah mulai PSBB lagi, jadi tidak boleh ke sekolah, tidak boleh ke kantor mama papa. Nah, semua harus kegiatan harus di rumah. Sekarang lagi banyak lagi COVID-nya." "Tidak apa-apa," kata Niki. Aku aja tidak pakai masker. Tidak apa-apa." Nah, tapi Tony baik. Tony bilang, Niki harus taat. Kalau tidak, nanti kamu sakit, kan rugi sendiri. Kamu tidak bisa sekolah, tidak bisa apa-apa. Itu lihat di TV, sudah banyak yang meninggal. Makanya kita harus taat dengan peraturan. Walaupun menurut kita peraturan dari pemerintah, kita merasa tersiksa karena tidak boleh ke mall, tidak boleh ke sekolah, tidak ketemu bu guru, tidak ketemu teman-teman, tidak bisa ke sekolah minggu, tidak bisa ke gereja. Tapi dengan ketaatan kita akan sehat, kita akan bahagia, semua bisa aman. Seperti siapa yang tidak mau taat? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tidak taat karena dibilang Tuhan tidak boleh makan buah yang terlarang itu dia di Taman Eden. Adam dan Hawa makan, maka Adam dan Hawa tidak bisa tinggal di Taman Eden. Nah, adik-adik juga harus taat ya peraturan. Jangan menganggap sepele peraturan, supaya adik-adik bisa sekolah seperti sedia kala, mama papa bisa bekerja seperti sedia kala kalau COVID sudah tidak ada lagi. Nah, adik-adik dengarkan ya cerita yang akan dibawakan oleh Bunda Lucy tentang Sodom dan Gomora. Duduk yang manis ya sayang. Ya, dadah, sampai jumpa. Tuhan berkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya semua? Bunda Lucy udah kangen sama adik-adik semua ya. Semoga kita bisa segera kumpul lagi dalam waktu dekat. Ya. Nah, hari ini Bunda Lucy mau membahas kitab suci mengenai topik kita mengenai taat kepada Tuhan. Dan ayat yang kita akan ambil pada hari ini adalah Yohanes 15 ayat 14. Ya, buka kitab Yohanes. Kitab Yohanes ada di Perjanjian Baru dan merupakan kitab keempat dari Perjanjian Baru ya. Buka Yohanes pasal yang ke-15, kemudian ayatnya yang ke-14. "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Ya, demikian firman Tuhan. Nah, hari ini untuk membahas soal ketaatan kepada Tuhan, kita akan mempelajari mengenai istri Lot ya, yang tidak taat kepada Tuhan dan kemudian mendapat hukuman ya dari Tuhan. Oke, mari kita saksikan. Sebelum Bunda Lucy menceritakan mengenai istri Lot, marilah kita mengetahui dulu sebenarnya Lot itu siapa ya. Lot itu adalah keponakan dari Abraham ya. Pada Kejadian pasal 13 dikatakan bahwa pada waktu itu Lot dan Abraham berada di tanah Kanaan yang sangat subur. Namun kemudian supaya mereka itu tidak ada perselisihan, Abram bilang kepada Lot, "Lot, marilah kita membagi wilayah kita. Apakah kamu mau yang sebelah kiri? Kalau kamu mau yang sebelah kiri, aku akan ambil sebelah kanan." Ya. Sedangkan jika kamu mau yang sebelah kanan, aku akan ambil sebelah kiri ya. Seperti itu. Demikian dikatakan oleh Abraham pada ayat 9.
Nah, kemudian Lot memilih wilayah yang banyak airnya di lembah Yordan. Nah, padahal wilayah tersebut ada tempat yang sangat jahat, yaitu Sodom dan Gomora. Namun Lot tidak peduli. Dia karena melihat itu kelihatan lebih subur dan banyak air, dia pilih itu. Dan Abraham tentunya memilih wilayah yang satunya lagi, ya. Kemudian Lot tinggal di sana. Nah, ternyata setelah tinggal di sana, Lot menjadi satu-satunya keluarga yang percaya kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan. Sedangkan semua orang di kota Sodom dan Gomora adalah orang-orang yang sangat jahat. Dan hal itu menyebabkan Tuhan hendak memusnahkan kota tersebut. Nah, pada waktu itu Abraham diberitahu oleh Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa Tuhan akan memusnahkan kota tersebut. Kemudian Abraham mengetahui bahwa Lot, keponakannya, ada di sana, ya. Tentunya Abraham merasa kasihan pada Lot karena dia akan kehilangan tempat tinggalnya, ya. Karena Lot sudah memilih tempat tersebut untuk tinggal. Nah, karena itu Abraham berdoa kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana kalau ternyata di kota itu ada 50 orang yang benar? Lalu Tuhan berkata, kalau memang ada 50 orang yang benar, Tuhan tidak akan memusnahkan kota itu, ya. Kemudian Abraham berkata, bagaimana kalau ternyata ada 45? Kata Tuhan, kalau ada 45, Tuhan tidak akan memusnahkan. Kemudian Abraham kembali, ya, jadi itu Abraham terus-menerus berusaha untuk supaya Tuhan tidak jadi memusnahkan, sampai akhirnya Abraham berkata, bagaimana kalau ada 10 orang yang benar di kota itu? Kalau memang ada 10 orang, firman Tuhan, Tuhan tidak akan memusnahkan karena yang 10 orang benar itu. Namun di kota itu tidak ada 10 orang yang benar, ya. Karena itu Tuhan tetap akan memusnahkannya. Nah, namun karena memang Lot tinggal di sana, maka Tuhan mengirimkan 2 orang malaikat, ya. 2 orang malaikat datang ke kota Sodom. Pada waktu itu Lot menyambut kedua malaikat itu dan mempersilahkan mereka untuk masuk ke rumahnya. Nah, kemudian dia menghidangkan kedua malaikat itu dengan makanan dan minuman. Nah, ternyata pada saat kedua malaikat itu berjalan kaki menuju rumah Lot, itu masyarakat kota itu sudah mengamati, melihat adanya 2 orang tamu. Dan karena sifat mereka yang jahat, mereka berkumpul mengepung rumah Lot dan menggedor-gedor pintunya, kemudian berteriak untuk meminta kepada Lot agar kedua orang tersebut dikeluarkan dari rumah itu, ya. Dan mereka hendak berlaku jahat kepada kedua tamunya Lot. Nah, tentu saja Lot, karena Lot taat kepada Tuhan, dia tidak membiarkan hal itu. Dia berusaha untuk supaya masyarakat yang jahat itu, yang sedang mengepungnya itu, tidak mengambil tamunya, ya. Dia berusaha bernegosiasi. Namun tentu saja karena orang-orang yang jahat itu tidak peduli dengan semua yang dikatakan Lot, mereka tetap memaksa supaya Lot tetap memberikan kedua tamu itu kepada mereka. Sungguh jahat, ya, orang-orang tersebut. Jadi malaikat itu menarik Lot masuk ke dalam rumah. Kemudian pada saat itu ditutup pintunya, dan saat itu juga kedua malaikat itu membuat semua orang yang mengelilingi rumah Lot itu menjadi tidak bisa melihat lagi, menjadi buta, ya. Sehingga mereka tidak bisa melihat pintu rumah. Dan akhirnya bubar, ya. Akhirnya mereka tidak bisa lagi mengganggu. Nah, kemudian setelah itu malaikat bertanya kepada Lot, Lot, apakah kamu ada saudara yang hendak diselamatkan juga? Sebab sebentar lagi tempat ini akan dimusnahkan Tuhan. Kalau memang ada sanak saudaramu yang hendak kau selamatkan, biarlah
orang itu ikut mengungsi ya. Nah kemudian Lot pergi karena dia punya 2 orang calon menantu yang rencananya akan menikah dengan 2 orang anak perempuannya. Nah setelah dia berbicara kepada calon menantunya itu, sayangnya calon menantunya juga bukan orang yang percaya, sehingga mereka itu malah mengolok-ngolok Lot ya. Jadi mereka tidak mau ikut. Kemudian setelah itu fajar sudah menyingsing, malaikat mengatakan bahwa sudah saatnya kita pergi, ayo kita pergi. Namun Lot malah berlambat-lambat. Akhirnya ditariklah tangan Lot, istrinya dan kedua anaknya itu oleh malaikat, dituntun keluar kota ya. Kemudian setelah itu malaikat juga berkata kepada Lot dan keluarganya supaya mereka lari menyelamatkan nyawa dan tidak menoleh ke belakang ya, supaya mereka jangan menoleh ke belakang. Dan pada saat itu kota Sodom dan Gomora sudah dihujani oleh hujan belerang dan api, dan seluruh kota itu dan semua penduduk dan tumbuh-tumbuhannya musnah ya. Namun sayangnya setelah mereka lari beberapa saat kemudian, yang terjadi adalah istri Lot masih merindukan apa yang dia miliki di kota Sodom dan Gomora, sehingga dia menoleh ke belakang. Dan akhirnya yang terjadi adalah istri Lot menjadi tiang garam, dihukum oleh Tuhan. Dan Lot tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sudah diberitahukan oleh malaikat untuk lari terus, sehingga dia pun tidak bisa berhenti untuk memperhatikan istrinya. Dia harus lari menuju ke tempat yang dia minta ya, yaitu kota Zoar ya. Nah jadi seperti itu cerita tentang istri Lot yang tidak taat sehingga menjadi tiang garam. Oke, jadi demikian tadi kisah mengenai istri Lot yang sekalipun sudah mengetahui betapa jahatnya kota Sodom dan Gomora, namun ia tetap menginginkan kekayaan dan hal-hal yang dia miliki di kota tersebut. Dia masih mengingatnya dan bukannya benar-benar mau pergi meninggalkan semua itu, dia malah masih mengingatnya sehingga dia menoleh ke belakang. Dan hal itu menyebabkan dia dihukum oleh Tuhan dan berubah menjadi tiang garam ya. Nah, kita semua harus belajar untuk selalu taat kepada Tuhan. Jangan sampai setelah kita misalkan telah berbuat salah, lalu kita minta ampun kepada Tuhan, tapi ternyata kita masih mengingat masa lalu dan menginginkan masa lalu tersebut. Kita seharusnya tidak boleh seperti itu ya. Jadi kita sudah meninggalkan masa lalu yang salah, itu kita harus lupakan, tinggalkan secara total dan memulai masa yang baru. Dan kita harus berlaku seperti yang Tuhan mau, benar-benar berusaha melakukan perintahnya ya. Dan dengan demikian tentunya nantinya kita akan menjadi orang-orang yang teladan, yang diberkati oleh Tuhan, dan menjadi berkat juga bagi banyak orang melalui apa yang kita lakukan ya. Adik-adik semua juga bisa ya. Kak Bunda Lucy percaya bahwa adik-adik juga bisa jadi teladan bagi orang lain, selalu taat pada perintah Tuhan ya. Oke, baik, Tuhan memberkati adik-adik semua. Hai adik-adik, apa kabarnya? Kembali lagi ya sama Kakak Icel. Minggu ini Kakak Icel bawa teman. Siapa sih namanya? Namanya Kayla. Hai Kayla. Nah adik-adik, tema kita minggu ini kan tentang taat. Adik-adik semua udah pada jadi anak yang taat belum ya? Kayak gimana sih taat itu? Taat itu ketika disuruh melakukan sesuatu, langsung segera dilakukan, nggak ditunda-tunda dulu. Habis itu, kalau melakukan sesuatu tidak bersungut-sungut, harus dengan senang hati. Kayak lagu ini nih, kita nyanyi bareng-bareng ya.
dengan senang hati. Taat, tidak mengeluh. Aku mau jadi anak taat, mengerjakan dan menyelesaikan tugas sampai selesai, melakukan lebih baik dari yang diharapkan. Aku mau jadi anak taat, taat selalu. Aku mau jadi anak taat. Oke, sampai jumpa lagi adik-adik. Bye-bye. Halo adik-adik. Adik-adik, semua kenal dengan Santo Yusuf, ayah dari Tuhan Yesus kan? Nah, hari ini kakak mau mengajak adik-adik untuk mengenal Santo Yusuf lebih dekat lagi. Setiap teringat dengan kata-kata ketaatan, nama Santo Yusuf pasti jadi nama santo yang paling kakak ingat. Santo Yusuf merupakan seorang keturunan Raja Daud. Namun Santo Yusuf tidak hidup dalam kehidupan yang kaya raya. Santo Yusuf harus bekerja dalam bengkel tukang kayunya. Namun Santo Yusuf tidak pernah mengeluh. Ketika Bunda Maria mengandung Tuhan Yesus oleh karena kuasa Allah dan Roh Kudus, awalnya Yusuf bingung karena saat itu Yusuf dan Maria belum resmi menikah. Yusuf berniat meninggalkan Maria diam-diam, namun malaikat Tuhan datang kepadanya dan berkata bahwa bayi yang dikandung Maria adalah anak Allah dan berasal dari Roh Kudus. Setelah mendapat kunjungan dari malaikat, Yusuf menyadari bahwa segala yang sedang terjadi dalam hidupnya merupakan rencana besar Allah. Yusuf pun menaati perintah Allah dan dengan berani dan tulus, ia mendampingi dan melindungi Bunda Maria dan bayi Yesus. Ketaatan Yusuf juga dapat kita lihat ketika Allah berbicara pada Yusuf lewat mimpinya bahwa ia harus membawa bayi Yesus pergi ke Mesir bersama Bunda Maria untuk menghindari Herodes yang akan membunuh bayi Yesus. Tanpa ragu-ragu, Yusuf mendengarkan dan menaati perintah Allah dan membawa keluarga kecilnya pindah ke Mesir sampai saatnya Allah memerintahkan Yusuf lagi untuk kembali ke Nazaret. Santo Yusuf menjadi contoh bagi kita untuk selalu mendengarkan dan menaati nasihat dan pesan dari Tuhan. Menaati papa mama menjadi contoh yang paling gampang adik-adik. Kakak mau bertanya, apakah adik-adik menaati papa dan mama kalau disuruh berhenti main gadget untuk sementara waktu? Atau apakah adik-adik menaati papa dan mama kalau disuruh belajar? Lalu contoh lainnya, soal peraturan selama masa pandemi corona ini. Ada peraturan untuk tetap berada di rumah, atau jika harus keluar rumah harus memakai masker. Apakah adik-adik sudah menaatinya? Dengan melihat contoh Santo Yusuf, yuk kita belajar untuk selalu mendengarkan dan menaati nasihat dan pesan dari Tuhan yang pastinya untuk kebaikan kita sendiri. Sekian dari Kakak Lona, sampai jumpa. Hai adik-adik, selamat pagi. Adik-adik, hari ini tema kita taat kan? Nah, taat itu juga salah satu syarat untuk mengikuti Yesus bukan? Nah, ini kita mau bikin sesuai dengan tema kita. Hari ini tadi Bunda Lucy udah cerita tentang Sodom dan Gomora. Nah, ini Bunda Susi bikin dari piring kertas ya. Nanti kita gambar. Di sini gambar rumah, terus dari itu ada api. Kamu gambar aja. Lalu nanti di sini kamu gambar
Ini istrinya Lot menoleh ke belakang. Dia menoleh ke belakang menjadi tiang garam ya. Kita bikin ya. Nah, setelah satu piring lagi tulisannya, taat itu tidak menunda-nunda. Artinya kalau disuruh cepat, jangan entar ya. Kedua, taat itu tekun dan bersemangat. Nah, kamu kalau disuruh sekolah, belajar di rumah ya sekarang ya, itu harus tekun dan bersemangat ya, jangan males-males, oke? Taat itu juga tetap bersyukur, tidak bersungut-sungut. Jadi kalau disuruh-suruh, dimintain tolong atau disuruh sama mama papa, itu tidak marah-marah atau bersungut-sungut, melakukan tapi bersungut-sungut, itu juga tidak baik, oke? Nah, kalau mau jadi anak taat, kita harus melakukan semuanya dengan senang hati. Nah, di sini ayatnya kita tulis Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, kita tentu jadi sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus kan? Oke adik-adik, nah kita mulai yuk. Kita bikin ini dulu ya. Kita mau warnai, kita gambar dulu, lalu kita warnai. Ini sebagian Bunda sudah bikin, jadi tinggal diwarnai supaya mempercepat waktu ya. Kita gambar ya. Ini kita gambar istri Lotnya ngadep ke belakang nih, jadi mukanya nggak kelihatan ya. Dia sudah jadi tiang garam ya, kita sudah jadi tiang garam ya. Nah, ini rumahnya juga kita hias ya. Kamu hias aja, nanti kamu gambar, nanti kalian pasti pinter deh gambar-gambarnya ya. Kalian gambar sendiri macam-macam rumahnya sesuai dengan selera kalian saja. Terus nanti dikasih api ya di sininya ya. Sebabnya ini kan ceritanya kota Sodom dan Gomora yang terbakar ya, diberi hujan api ya, ada hujan api ya, bola api. Serem amat kan? Hujan air aja kita udah bingung ya kalau kebanyakan, apalagi hujan api. Wah, menakutkan sekali. Nah, ini warna orange, terus kita kasih warna merah sedikit di spidolinnya ya. Nah, pokoknya ini kalian udah gambar, kamu tulis sehingga menjadi seperti ini. Kamu tulis di bawahnya Kejadian 19 ayat 1 sampai dengan 29. Oke? Kalau ini sudah selesai, kalian bikin seperti ini juga. 2 piring sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita mau buat ini. Ini adalah piring, kita bolongin. Kita piring ini, kita lipat dulu sedikit. Ujungnya kita kasih ini ya. Terus, nah, untuk supaya gampang, lalu kita bolongin. Ya, kita bolongin. Setelah dibolongin selesai, nanti kita tulis. Ya, kita tulis nanti. Perintahnya macam-macam. Jadi, temanya anak-anak yang taat dan tidak taat. Kalau taat itu apa sih? Taat itu apa sih? Nah, taat itu misalnya disiplin, mematuhi peraturan, pakai masker saat keluar rumah, taat ya, mau mendengarkan nasihat dan patuh, juga setia ya. Nah, taat itu ada lagi nih, misalnya taat itu menjaga kelestarian lingkungan, mengerjakan tugas dari orang tua dan guru, kalau disuruh ya ikutin ya, patuh sama mama papa, rajin berdoa dan baca kitab suci, itu taat. Tidak taat itu apa aja sih? Menerobos lampu merah, memeras, wah, minta uang sama orang ya, terus mukul, nah, terus tidak mau ngantri, menyerobot orang ya, tidak menjaga kebersihan, terus membantah orang tua, dan malas belajar.
tidak taat itu juga ada bohong, melanggar peraturan, curang. Kalau main curang ya. Atau curang macam-macam deh. Misalnya nyontek itu curang. Malas berdoa, korupsi, mencuri, membuat onar. Itu adalah contoh-contoh tidak taat. Tentunya masih banyak lagi adik-adik yang contoh-contoh tidak taat itu dan taat. Nah, setelah itu kita ada gelas, kita tempelin aja tulisan taat, lalu kita tempel ya. Yang ini tempel taat, dan yang ini tidak taat. Gelas ini untuk apa sih? Nah, gini loh, kita mau main. Jadi karena istri Lot tidak taat, kita taruh yang ini tidak taat. Kita taruh di lantai tidak taat. Dan yang ini taat ya. Nah, kita taruh sini. Nah, ini ada Kayla. Kayla akan bantu memperagakan bagaimana caranya. Di situ aja. Nah, ini lingkaran ini akan dimasukkan. Kayla akan harus lihat dulu mana ya yang taat dan yang tidak taat. Nah, Kayla harus lihat ya. Nah, coba Kayla mainkan. Ini tidak taat. Nah, kenapa yang tidak taat? Ada apa aja? Memukul ya? Memukul. Terus menerobos lampu merah. Itu perbuatan apa? Tidak taat ya. Kalau tidak taat taruh di mana? Tempat. Nah, kalau ini apa? Rajin berdoa. Perbuatan apa itu? Perbuatan taat. Taat. Oleh ke gitu masukin ke taat. Nah, ini apa? Perbuatan apa itu? Mencuri, korupsi, buat onar itu perbuatan apa? Perbuatan tidak taat. Oke, masukin. Ya, Anda salah. Ulang lagi. Nah, dan ini apa? Perbuatan apa? Perbuatan Mematuhi peraturan. Ayo, taruh di mana? Oke. Salah. Nah, hore. Nah, adik-adik, kalian sudah tahu cara mainnya. Ini bisa dimainkan dengan waktu paling cepat. Siapa yang bisa selesaikan? Ya. Oke, sampai jumpa lagi. Main ya di rumah buat. Oke, selamat siang. Tuhan memberkati. Bye-bye. Nah, adik-adik, gimana? Bagus-bagus ya cerita hari ini. Semoga kita bisa meresapi firman Tuhan hari ini dan kita jalanin di rumah. Kita menjadi anak yang taat kepada orang tua, apalagi kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita doa penutup yuk. Sekarang adik-adik duduk yang manis lagi ya. Lipat tangannya, tutup mata. Mari kita mulai berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih karena kami hari ini sudah bisa menyelesaikan Bina Iman online dengan baik. Bapa, berkati kami supaya kami menjadi anak-anak yang taat, yang takut akan Tuhan dan selalu menuruti perintah orang tua. Terima kasih Tuhan, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yuk, sekarang kita nyanyi lagu penutup ya. Terima kasih Kakak Tika doanya. Nah, adik-adik, melalui pengajaran sekolah minggu hari ini, kita sebagai anak-anak Allah mau sama-sama belajar untuk menjadi orang yang semakin taat. Taat kepada Tuhan Yesus dan taat kepada orang tua. Nah, adik-adik, yuk kita tutup sekolah minggu kita ini dengan lagu penutup. Judulnya Taat. Kita nyanyi bareng-bareng, kita nyanyi yang semangat untuk Tuhan kita Yesus. Yuk! T-A-A-T-A
papa mama, turuti nasihat mereka berdua. Taat. Kita ulang sekali lagi dari awal. Dengar-dengar suara papa mama, turuti nasihat mereka berdua. Taat. Yeay! Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Dadah!